Pak Jimli, cawe-cawe presiden itu kemudian diartikan juga kemana-mana, termasuk misalnya soal kasus perebutan atau disebut dalam bahasa politiknya pencopetan Partai Demokrat oleh KSP Muldoko. Dan kemudian kalau kita lihat Profesor Denny Indrayana yang juga kemarin men-tweet soal sistem pemilu terbuka tertutup, itu akan kita bahas nanti. Tapi masuk ke sini, cawe-cawe presiden yang membiarkan menterinya mengambil alih, mengkudeta partai milik Pak SBY yang sekarang ketumnya adalah putranya itu Mas AHY. Secara teori harusnya ikut campurnya istana dalam pengambil alihan paksa Partai Demokrat juga bisa menjadi pintu masuk pemakzulan Presiden Jokowi. Seberapa kuat pandangan hukum ini? Ya bisa aja kalau dia dengan bersengaja untuk melakukan tindakan yang menyalahi aturan. Kan dia udah bersumpah. Ya, tapi ini memang bisa pintu masuk. Ini masuk akal nggak? Kalau soal pintu masuk sih bisa aja. Saya kan sudah bilang waktu hakim MK dipecat, itu pintu masuk. Kan dia bisa bikin perpu memperpanjang masa jabatan seenaknya. Toh DPR sudah dikuasai, nanti kalau sudah disetujui. Jadi pintu masuknya itu banyak. Banyak. Masa apa dasarnya Hakim Aswanto diberhentikan? Nah, saya sudah bilang sama Pak Mahfud sebagai Menko, dasarnya begini nggak boleh. Nah, tapi alasannya ini kan sudah dari DPR. Berarti cara berpikirnya sangat formalistik prosedural. Itu bertentangan dengan teori Mahfud sendiri. Keadilan substantif, demokrasi substantif. Kan gitu kan di bukunya dia soal ceramah. Ini sangat prosedural. Alasannya itu, oh nggak bisa, ini sudah ada DPR. Nah, dia politisi sehingga menunggangi. Dia itu siapa? Ya presidennya, karena dia politisi. Coba kalau dia negarawan. Coba kalau dia bertindak sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintah. Oke, tapi kalau saya masuk ke poin itu. Jadi ini memang apa? Yang Mahkamah Agung ini sama kayak gitu. Dia kan membiarkan itu dalam arti karena dia politisi, transaksional. Dia biarin dari segi hukum bisa diperdebatkan. Bahwa ini nggak salah, bukan saya kok. Dan ini hak politik dari Pak Muldoko. Menteri, ya. Muldoko itu setingkat menteri, tapi kan bukan menteri. Harusnya KSP itu melayani pimpinan, bukan ngurusin partai. Makanya saya pernah menyarankan sebaiknya Muldoko itu diberhentikan dari KSP. Biar tidak menimbulkan citra yang buruk. Supaya tidak ada prasangka bahwa presiden mendiamkan, itu termasuk juga sesungguhnya ikut cawe-cawe. Cuman Prof belum menjawab pertanyaan saya. Jadi kalau ini bisa pintu masuk, apa iya? Urusan yang sebenarnya sudah menang di pengadilan tingkat pertama, kedua, dan sekarang sedang menunggu kasasi. Kalau perkaranya itu enggak bisa, itu kan independence Mahkamah Agung itu. Jadi kalau putusan Mahkamah Agung sudah inkrah, ya presiden harus ikut. Cuman ini kan dugaan bahwa ini ada main, Muldoko disuruh, itu kan harus dibuktikan. Saya rasa tidak mungkin Presiden Jokowi akan berinisiatif untuk nyuruh. Ini kan inisiatif. Karena itu pertanyaan dari saya bawah saja. Jawab, apakah dengan mengatakan ini bisa pintu masuk pemakzulan, itu masuk akal atau omong kosong? Nah, omong kosong lah itu saya rasa. Ya kan ini kan cara pengacara untuk menekan. Dan itu tradisi yang buruk juga. Ini tradisi yang buruk. Sangat buruk. Karena Prof Jimli justru melihat ketika diungkit-ungkit soal kasus Demokrat, kasus hukum Demokrat yang sekarang ada di kasasi dan dikait-kaitkan dengan cawe-cawe presiden, ini sesungguhnya sesuatu yang buruk. Menekan pengadilan. Iya menekan, ya ini politisasi. Oke.